Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan melakukan wawancara di salah satu UMKM yang berada di Pasar Lima Teluk di ruang bercerita kami. Ikuti terus videonya ya. Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan kami kelompok 2 tim akuntansi tetap isi. Jadi hari ini kita bersama dengan Bang. Ini Bang, Saya Bobi Amansa, Bulungan. Kemudian cerita sedikit ya mengenai coffee shop kita, namanya Ruang Bercerita Kopi. Nah, untuk latar belakang usaha kita udah berdiri selama 2 tahun tuh. Yang berawalnya ada ikatan remaja masjid di desa kami itu kan sering nongkrong buat coffee. Jadi kita punya ide sih untuk ngumpulin beberapa, kalau bisa jangan yang kita nongkrong di luar, kalau bisa kita nongkrong untuk nyatuin orang-orang kan lebih tepatnya biar enak tuh di satu tempat tuh. Kita buat usaha sendiri. Kita berawal bukan dari sini sih, berawal kita pindah-pindah tempat and finally di sini. Nah, kita berawal dari iseng ya, berawal dari iseng. Oh, dari iseng ya. Berawal dari iseng. Ada beberapa owner nih, ada 4 owner, kita patungan, ada yang beli peralatan, ada yang sebagai pekerjanya. Nah, itu berawal itu di yang pertama. Nah, yang kedua kita mulai ada kesibukan ya, jadi kita perkecil. Pelaku usahanya sih ada 2, termasuk saya yang pertama yang untuk investornya yang paling besar tuh namanya Bang Arkum. Bang Arkum ya. Benar-benar. Oh, itu kalau boleh tahu Bang, ini kan saya lihat nih kayaknya berkecimpung di F&B ya, terutama di kopi nih. Awal berkecimpung di kopi itu gimana tuh Bang? Apa karena kayak wah ini kalau kafe itu identik dengan kopi, atau memang ada ketertarikan sendiri dulu dari Abang dan teman-teman dulu? Nah, kalau nongkrong sih kita kebanyakan sukanya kopi ya. Oh ya. Terus kita cerita sedikit gitu kan, ada masalah masing-masing kan. Ruang bercerita ya. Nah benar, makanya kita namain ruang bercerita tuh. Iya. Ya kita lebih base-nya ke minuman gitu. Gitu. Berarti awal sendiri relasinya dari mana tuh Bang? Mungkin dari Bang Arkum atau dari siapa itu sehingga bisa berkecimpung di dunia kopi? Sebenarnya ada kayak saya sendiri kan, Iya Bang. latar belakang pertama kali saya di F&B itu mungkin ada 5 tahun ya. Oh. Berawal dari captain, kemudian jadi barista bartender, dan terakhir kali itu saya tinggalin, saya beranjak ke dunia startup di Grab Sempat startup gitu. Oke. Sampai akhirnya bisa di sini lah Bang, fokus ke kafe ini lah. Benar. Gimana sih Bang untuk memulai sehingga UMKM ini bisa kegiatan usaha ini bisa berjalan gitu Bang? Nah, untuk usaha sendiri ya, Iya Bang. untuk awalnya sih memang nggak semudah yang dibayangkan ya. 6 Iya. bulan pertama tuh ada memang bentrok jadwalnya masing-masing, karena kan ada ini sih ya, ada kesibukannya masing-masing. Nah, kemudian kita buatin lah tetap jadwalnya untuk yang kerja di sini. Untuk perhitungannya juga, perhitungan gimana sih kita belanjanya, perhitungan untuk pembukuannya, kemudian kayak labanya. Nah, kemudian sistem kasirnya juga. Di awal kita masih manual sih. Mungkin kita bisa lebih dalam Bang mengenai struktur operasionalnya itu Bang. Itu secara rata-rata Bang, volume transaksi yang bisa dihabiskan dalam harian bisnis ini tuh di range berapa sih Bang kira-kira? Nah, kalau HPP sendiri ya, Iya. untuk 1 minggunya ya, kita 1 minggunya mungkin hampir habis 5 kilo bean kopi itu. Wah, 5 kilo lebih. Oke, jadi kita totalkan mungkin ada 1 juta ya. Nah, untuk per produknya kita sesuai sih untuk harganya, jadi kita merap ya, 35% dari harga dasar. Oh, jadi sekitar 35% lah Bang. Benar. Sistem informasi akuntansi apa aja yang pernah Abang pakai dalam menjalankan usaha ini gitu? Kayak sistem pencatatannya, transaksi laporan keuangan bagaimana, menyusun itu semua bagaimana? Itu berbentuk aplikasi kah atau berbentuk software kah yang bisa diakses banyak orang atau yang gimana gitu? Nah, untuk pertama kita ada
beberapa aplikasi yang kita coba tuh berbayar ya. Nah yang terakhir kita ada pakai aplikasi Winos sistem kasir ya. Itu kelebihannya sendiri ya, untuk sistemnya mungkin ya lebih efisien. Iya. Untuk perhitungan skala periode tertentu tuh, atur stok tersediaan barang sama labanya itu sih. Kemudian untuk shiftnya kan kita ada beberapa orang tuh, jadi kita sediain beberapa orang dengan passwordnya tersendiri untuk input terus satu tuh. Jadi lebih mudah sih kayak overhandle dari shift 1 ke shift yang kedua gitu kan. Jadi bisa tahu nih apa aja yang menu yang sold out di minuman tadi, sold out yang sold in. Ini gitu. terintegrasi ke tadi kan abang bilang itu bisa di handle beberapa orang ya. Iya. Ya, berarti terintegrasi misalnya ada 5 Beberapa orang device, ya, ya. beberapa device bisa semua mengaplikasikannya seperti itu. Kita di satu device. Tapi semua orang bisa memakai. Di satu orang ini kita sediain sandi tertentu. Nah, jadi di satu sandi tertentu ini juga kita hanya beberapa orang bisa akses untuk omsetnya, dari keuntungannya. Hanya ada yang bisa membuka dari produk yang sold out atau sold in. Nah itu, jadi kayak misalnya kasir atau barista, dia bisa nengok sold out atau sold in-nya. Nah untuk pelaku owner sendiri di aplikasi ini dia bisa lihat berapa sih omset dari rata-ratanya per minggu sampai per bulan. Nah, gitu, sebenarnya kayak gitu. Dan barang apa aja yang sering terjual gitu, sering diminati sama customer. Mungkin apa sih yang menjadi alasan utama abang memilih Winos sebagai software keuangan abang sendiri? Kenapa nggak aplikasi yang lain? Banyak juga kan Bang di Play Store juga banyak tersebar itu. Mungkin tadi kan abang bilang Winos ini ya lebih bagus lah penggunaannya. Mungkin bisa menjelaskan sedikit lagi tentang itu. Mungkin ya umumnya di luaran sana tuh banyak juga aplikasi-aplikasi lain. Tapi pelaku kayak F&B lebih banyak di Winos. Nah selain di F&B kayak retail pun penggunanya Winos juga bisa. Ya gitu sistem keamanannya. Ya fiturnya lebih lengkap di Winos. Berarti kalau kita berbicara di bagian penerapannya di lapangan langsung secara langsung itu Winos itu lebih handle lah, lebih private, lebih proper gitu menghadapi apa yang lain dari berbanding software atau aplikasi-aplikasi lain gitu ya. Iya benar, kalau dibanding aplikasi lagi yang lain ya lebih proper. Nah, cuma kan di aplikasi ini itu kan ada namanya berbayar ya. Kita berlangganan sih. Mungkin dari segi harga ya, kalau kita kan baru ngerintis nih, kita baru ngerintis dengan mungkin harga yang kita dipatokan seperti itu, kita sih agak keberatan sebenarnya, tapi ya mau gimana gitu kan. Mungkin bang juga sejauh mana abang bisa mengambil keputusan dari software yang abang gunakan saat ini? Apakah dengan adanya software ini bisa membuat abang kayak makin lancar lah mengambil keputusannya untuk mengembangkan usaha atau bisnis abang ini ke depannya? Berarti lebih ke dampak ya? Iya, dampak. Dampaknya sendiri otomatis kan lebih memudahkan. Dan satu hal kita bisa tahu nih item mana aja yang sering dipesan kan, item produknya. Terus kita bisa kita push nih mana yang item memang geraknya tuh slow moving. Jadi kita bisa tahu di bulan ini, di bulan berikutnya, nah kita bisa tahu. Jadi yang misalnya yang barangnya slow moving, kita bisa push dengan kita cross selling lah kepada customer tuh kan. Kita cross selling sebenarnya. Mungkin bang, abang bisa mungkin beritahu sedikit lah, ada nggak pelatihan yang abang kasih sama ya kasir atau staf keuangan abang lah, supaya mereka bisa handle lah, mahir dalam menggunakan sistem software ini dengan lebih proper, lebih bagus gitu. Untuk itu sendiri dia memang ada pelatihan khusus gitu kan. Pelatihan sih kayak lebih sharing gimana sih cara gunainnya nih lebih tepat. Dan itu kalau misalkan ada yang barang yang atur ketersediaan barangnya yang udah mulai habis atau yang udah mau sold out gitu, itu
kita sharing ke sama orang-orang ini juga gitu kan, sama teman-teman gimana sih Berarti, cara gunakannya. iya, nggak dibiarin sendiri dia kerja gitu, berarti ada backupannya gitu. Iya enggak. Ini bang, untuk mengobati rasa penasaran aja. Sejauh abang menggunakan software ini, kira-kira kendala yang paling sering terjadi itu di mana bang? Misal atau mungkin sedikit kesal lah, kadang software ini banyak mengalami kendala jaringan atau bagaimana gitu. Bisa sedikit jelaskan bang? Nah satu hal ya yang paling kesel sih namanya sistem kan, Iya. pasti ada errornya tuh. Oh, oke. Kayak misalnya udah sinyal untuk pas kita nginput ternyata dia nggak terinput tuh. Nah itu kita kan kelabakan tuh ya. Oke. Itu sih sebenarnya itu kendala satu. Kemudian kayak dia udah di input dan kenyataannya dia nggak keluar di print. Tak terbaca di sistem. Iya. Gitu ya. Mungkin abang pernah beberapa kali kasusnya gitu ya, case-nya gitu. Iya. Berarti penggunaan dari Windows ini sendiri, kalau kita mencatat secara langsung, memang dia tiba-tiba kalau pas lagi down-downnya servernya mungkin ya bang ya, nggak terinput apa yang kita masukkan seperti itu ya. Iya, lebih tepatnya kayak gitu. Bang sudah sejauh mana sih percaya sama yang namanya software ini sendiri gitu? Apakah ada abang masih kayak ragu-ragu terkait data dan keamanan transaksi abang di dalam atau gimana? Kalau untuk proper atau kepercayaan untuk aplikasi ini sih kita percaya cuma satu hal sih. Aplikasi ini kayak aja lebih ribet ya daripada aplikasi-aplikasi sebelumnya. Udah untuk pembiayaannya lebih mahal ya. Itu sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan ada aplikasi lain ya kita bisa coba juga gitu kan. Kenapa tidak? Bergantung sama satu aplikasi juga. Benar. Misalnya abang mengalami kayak kendala seperti tadi ya, ada pengen nggak terinput datanya, nggak terinput apanya ini, itu misalnya ada error lagi, itu plan B abang untuk mengatasi seperti itu gimana? Apakah abang tetap terus menggunakan itu atau pencatatan manual? Ya baliknya kita ke catatan manual gitu. Ya agak sedikit merepotkan gitu kan. Jadi kenaknya itu pas di closingan tuh, di closingan uangnya nih kok lebih gitu. Berarti kan ada item yang keluar lebih tuh. Ada yang nggak terinput, itu salah satunya. Kemudian ini kok minus, berarti ada yang nggak terhitung juga gitu kan. Jadi ini bang, harapan untuk perbaikan satu fitur baru dalam satu aplikasi apa yang abang pakai Equitas ya? Windows. Equinos, sorry. Jadi apa kira-kira saran abang dalam aplikasi tersebut supaya bisa menjadi lebih baik lagi ke depan? Lebih ke harapan sih bang, harapan. Iya harapan. Tambahan aku sih, kalau untuk aplikasi ini kan kayak lebih kaku ya, lebih kaku. Jadi nggak bisa dipelajari untuk yang orang awam. User awam lah. User awal itu yang user awam nggak pada ngerti nih Windows tuh. Jadi kita harus ada waktu tersendiri untuk trainingan anak-anak itu satu. Nah yang kemudian aku maunya aplikasi ini bisa di loginkan kayak di Android gitu, di Android ataupun di Biar sistem pengontrolannya juga lebih mudah gitu. bukan hanya di satu device ya, nggak terpaku di situ sih sebenarnya. Gimana kepuasan abang dalam aplikasi tersebut? Misalnya Kepuasan satu rate. ya ngerating 1 sampai 10 gitu. Aku sih 7,5 ya. 7,5. Boleh lah ya Nice, 7,5 ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan teman-teman bahwasannya Bang Popi ini selaku UMKM yang menggunakan software Windows sebenarnya. Iya, benar. Windows sistem informasi akuntansi yang masih jauh lebih kaku teman-teman. Tapi biasanya sih UMKM memiliki triknya sendiri sih dalam melakukan sistem informasi akuntansinya senyamannya gitu. Nah, tapi di sini masih bisa kita benahi juga sih mungkin. Mungkin kita bakal merekomendasikan beberapa aplikasi yang bakal kami riset nantinya bang. Dan juga nanti kita bisa sambil sharing-sharing lah. Gitu. Mungkin ini bisa jadi kata-kata dari abang nih untuk para pelaku UMKM muda. Karena gini bang, dalam data satu tahun terakhir ini banyak anak muda itu sangat tertarik untuk menjalankan bisnis
sendiri gitu bang. Mungkin abang selaku yang sudah terjun nih di dunia bisnis walaupun masih mikro menengah, itu ada saran untuk teman-teman di luar sana? Sarannya sih ya, yang pertama tuh niat ya. Niat. Itu pertama niat tuh. Ya awalnya niat. Jadi dikuatkan dulu. Kalau ya maju, kalau ya kita mau mulai harus berani gitu. Kemudian selain niat, kita nengok pangsa pasar. Nah, kita harus nengok pasarnya dulu kan. Nah, kayak ini kan kita operasionalnya kan lebih malam tuh. Jadi kita targetnya kayak orang yang pulang kerja lembur gitu kan. Nah, dia belum ada beres kerjaannya dari kantor, dia bisa singgah tuh sama masyarakat sekitar sini tuh yang bisa nongkrong di tempat kita. Itu sih sebenarnya. Yang ketiga sih evaluasi kayak dari banyak hal ya, mulai dari produknya. Kita kan ada beberapa ganti supplier tuh yang pas ya. Iya. Kemudian kayak sistem balik tadi sih, sistem yang hasil tadi itu kan menunjang kinerja. Iya. Itu sih sebenarnya. Mungkin ada tambahan lain ya, kayak pelatihan ya, pelatihan UMKM. Mungkin itu aja sih teman-teman, saran dari Bang Kopi. Mungkin sampai sekian hasil diskusi kita bang, hasil wawancara kita. Kita di sini hanya video edukasi belaka, lebih dan kurang kami mohon maaf. See you next time and bye bye.